Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita semua mengawali dengan berdoa membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini melanjutkan dari materi minggu kemarin pada bab 7 yang temanya tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Subbab yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Nomor 2, belajar mengartikan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian nomor 3, memahami pesan atau isi kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Untuk Quran Surat Al-Isra ayat 27 kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu harus mampu membaca Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhorijul huruf yang kita pelajari. Hukum bacaan tajwid yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, saya kira semuanya masih ingat, yakni tentang bacaan mad. Pertemuan kemarin yang kita bahas itu adalah bacaan yang pertama adalah mad tabi'i atau bisa disebut dengan mad asli. Kemudian mad far'i atau mad turunan yang terbagi menjadi berapa? Mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil, kemudian mad arid lisukun, kemudian mad iwad. Nah, itu yang kemarin yang sudah kita pahami. Jadi kita sekarang praktek di sini cara membaca dengan baik dan benar. Baik, kita mulai bersama-sama dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dari surat yang sudah saya baca tadi, ada beberapa hukum bacaan mad yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bacaan mad tabi'i yang ada pada bacaan wa ibadu. Nah, itu wa ibadu ini merupakan hukum bacaan mad tabi'i atau disebut mad asli. Disebabkan karena apa? Ada huruf alif yang sebelumnya ada harokat fathah. Maka cara membacanya di situ haruslah satu alif atau dua harokat. Kemudian wa ibadur rahmanil ladzina. Nah, bacaan alladzina itu juga termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Disebabkan karena ada ya sukun yang sebelumnya ada huruf harokat,
kasroh. Maka cara membacanya juga sama, 1 alif 2 harokat. Nah, selanjutnya alladzina yamshuna, sama, ada hukum bacaan mad tabi'i disebabkan karena ada wawu sukun atau wawu mati yang sebelumnya ada harokat dhammah. Cara membacanya berapa? 1 alif 2 harokat. Lalu bacaan mad yang kita temukan pada ayat tersebut yakni pada bacaan alal ardi hauna. Nah, alal ardi hauna itu ada apa? Ada hukum bacaan mad iwad. Hauna disebabkan apa? Disebutkan di situ bahwa yang disebut dengan mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf atau berhenti. Nah, di situ harus dibaca berapa alif? Dibaca 1 alif atau bisa dikatakan 2 harokat. Selanjutnya, wa idza khatabahumul jahiluna. Selintas saya membaca tadi ada bacaan mad tabi'i lagi. Yang mana, Pak? Wa idza itu juga ada huruf alif, bacaan mad tabi'i. Alif yang sebelumnya ada harokat fathah. Kemudian juga khatabahumul jahiluna. Yang saya baca tadi kho itu juga ada huruf alif, sebelumnya juga harokat fathah. Nah, saya baca lagi khatabahumul jahiluna. Nah, itu juga bacaan mad tabi'i, wawu sukun sebelumnya adalah harokat dhammah. Maka kita ingat hukum bacaan mad tabi'i semuanya dibaca 1 alif atau 2 harokat. Dan yang terakhir, khatabahumul jahiluna qalu salama. Qalu salama. Ada 2 hukum bacaan mad tabi'i. Qalu ada wawu sukun, sebelumnya adalah harokat dhammah. Dan yang terakhir salama itu ada hukum bacaan mad iwad. Tadi masih ingat bukan? Hukum bacaan mad iwad itu apabila ada huruf yang fathah tanwin atau fathatain terletak pada waqaf atau pada akhir kalimat. Cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Setelah kita identifikasi secara bersama yang ada dalam surat tersebut, ayat tersebut, hukum bacaan madnya, alangkah baiknya kita ulangi lagi cara membacanya dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang selanjutnya yang kita pelajari adalah memahami penggalan ayat-ayat dan arti dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Kita pahami secara bersama mulai dari wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Alladzina itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan, alal ardi, di atas bumi, haunan, dengan rendah hati, atau disebut bisa dibaca hauna, dengan rendah hati. Wa idza, dan apabila, khotabahum,
menyapa mereka. Siapa yang menyapa? Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh. Qalu salama, mereka mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan salam? Yang mengucapkan salam di sini adalah ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Jadi dari penggalan ayat Al-Quran dan artinya Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini, kita dapat pahami bahwa di sini ada istilah hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, yang bisa disebut dengan ibadur rahman. Dijelaskan ibadur rahman itu siapa sih? Ibadur rahman itu adalah alladzina yamsuna 'alal ardi. Siapa? Orang-orang alladzi, mereka itu adalah yamsuna, orang-orang yang berjalan alal ardi, di mana? Di atas bumi, haunan, dengan rendah hati. Kemudian indikator yang kedua yang disebut dengan ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahilu, dan apabila menyapa mereka. Siapa yang menyapa? Orang-orang yang bodoh. Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh. Ini ada orang-orang yang bodoh menyapa ibadur rahman. Kemudian qalu salama, ibadur rahman ini mereka mengucapkan salam. Nah, jadi gitu dari pemahaman yang sudah kita pelajari bersama tentang Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Baik, pada slide yang terakhir kita akan memahami isi kandungan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Jadi yang dimaksud dengan isinya tersebut, isi pada Quran surat Al-Furqan ini dijelaskan tadi ada yang namanya ibadur rahman. Ibadur rahman ini adalah orang yang yamsuna alal ardi, berjalan di bumi, haunan, dengan rendah hati. Nah, rendah hati ini, haunan, rendah hati ini sama halnya, sama artinya dengan tawaduk. Bahasa Arabnya tawaduk, bahasa Indonesianya adalah rendah hati. Nah, pengertian tawaduk, rendah hati ini adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang rendah hati seperti Rasulullah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Semisal kita lihat padi yang ditanam oleh petani. Padi itu kalau semakin berisi, semakin merunduk, maka itulah ciri dari orang yang memiliki sikap rendah hati. Semakin berisi ilmunya, otaknya, dan hatinya, maka dia itu semakin rendah hati, tawaduk, tidak menyombongkan diri. Nah, mengapa kok kita tidak boleh menyombongkan diri? Tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Kenapa? Karena sebaliknya segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat. Jadi kelebihan itu harus kita terima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Nikmat dari mana? Ya nikmat dari Allah. Tidak boleh kita memiliki sifat sombong atau tinggi hati, karena yang memiliki sifat tinggi hati, sombong itu adalah yang menciptakan atau Allah. Lawan katanya tadi dari sifat rendah hati adalah tinggi hati atau sombong, takabur, angkuh. Nah, pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh orang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita. Jadi kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, karena itu menyalahi perintah Allah di dalam Al-Quran yang selanjutnya di sini dijelaskan,
Quran surat Al-Isra ayat 37. Ini ada perintahnya. Kalau kita melarang maka berdosa. Karena ada bacaannya di situ wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi, di muka bumi ini, marha, dengan perilaku sombong. Nah ini perintah Allah atau larangan Allah, larangan untuk kita jauhi supaya kita tidak berperilaku sombong. Nah itu sama halnya kalau orang berperilaku sombong di sini, dia melakukan perbuatan dosa. Mungkin untuk materi ini kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.